Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Albir dari kelas 11 Sains 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi matematika. Materi yang pertama adalah relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah sebuah hubungan. Relasi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu fungsi dan bukan fungsi. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat fungsi. Syarat-syarat fungsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, domainnya harus habis. Jadi di sini setiap domain memiliki pasangannya masing-masing. Yang kedua, domain hanya boleh tepat satu pasangan di kodomain. Jadi masing-masing domain harus memiliki satu pasangan di kodomain dan tidak boleh lebih. Kenapa ini disebut bukan fungsi? Karena domainnya masih tersisa dan belum habis. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam fungsi. Fungsi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama ada fungsi subjektif, yang kedua ada fungsi injektif, dan yang ketiga ada fungsi bijektif. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri fungsi subjektif adalah salah satu kodomain memiliki dua pasangan atau lebih. Selanjutnya ada fungsi injektif. Ciri-ciri fungsi injektif adalah salah satu kodomain tidak memiliki pasangan. Selanjutnya terakhir ada fungsi bijektif. Ciri-ciri fungsi bijektif adalah masing-masing domain dan kodomain memiliki satu pasangan. Oke, materi selanjutnya adalah nilai fungsi. Di nilai fungsi ini kita hanya disuruh mencari fx-nya. Contoh, fx sama dengan 3x min 2. Tentukan nilai f min 1 nya. Jadi x nya ini sudah diganti menggunakan f min 1. Jadi tinggal kita jawab f min 1 sama dengan 3 min 1 dikurang 2. 3 dikali min 1 sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Ini hasilnya. Oke, materi selanjutnya adalah operasi fungsi. Di dalam operasi fungsi ini ada berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di penjumlahan ini ada konsep jika fx plus gx sama dengan f plus g dikali x. Selanjutnya di pengurangan juga ada konsep fx min gx sama dengan f min g dikali x. Selanjutnya ada perkalian, konsepnya juga sama jika fx dikali gx sama dengan f dikali g dikali x. Oke, selanjutnya di sini ada contoh-contoh operasi fungsi. Yang pertama ada contoh pertambahan. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan 2x. Maka fx plus gx adalah, jadi kita masukin dulu fx plus gx sama dengan fx x plus 1 ditambah 2x sama dengan 3x plus 1. Ini hasilnya. Selanjutnya yang kedua ada pengurangan. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan 2x. Maka fx min gx adalah, kita masukin lagi fx min gx sama dengan fx nya x plus 1, gx nya min 2x, gx nya 2x sama dengan min x plus 1. Ini hasilnya. Selanjutnya ada perkalian. Diketahui fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan 3x min 2. Maka fx dikali gx adalah, kita masukin lagi fx nya, fx dikali gx, kita masukin x plus 1 dikali 3x min 2. Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah x min 2. Materi selanjutnya adalah domain fungsi. Domain fungsi memiliki berbagai macam bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah seperti ini. Jika bentuknya sudah seperti ini, kita langsung tentukan saja domain fungsinya. Domain fungsinya adalah x, di mana x adalah bilangan real. Nah, selanjutnya yang kedua, jika bilangannya pecahan seperti ini, kita tentukan dulu domain fungsinya. Kita hanya fokus ke bilangan penyebutnya saja ya. Karena bilangan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, kita tulis 3x min 18 tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis lagi 3x min 18 pindah ruas menjadi 18. Selanjutnya x tidak boleh sama dengan 18 per 3 kali x pindah ruas menjadi bagi jadi 18 per 3. Jadi domain fungsinya adalah x, dimana x tidak boleh sama dengan 18 per 3 adalah bilangan real. Oke, selanjutnya ada bentuk akar. Bentuk akar ini kita ambil dulu angkanya aja, 5x plus 30, karena bentuk akar lebih besar sama dengan 0. Kita tulis lagi 5x lebih besar sama dengan 3 plus 30 pindah ruas jadi min 30. Kita tulis x nya, x lebih besar sama dengan min 30, 5 kali x pindah ruas jadi min 30 per 5. Jadi x lebih besar sama dengan min 6. df nya langsung aja kita bikin x
X di mana X lebih besar sama dengan min 6. X adalah bilangan real. Oke, materi selanjutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse di sini terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama seperti ini. Fx sama dengan 2x. Nah, kita tulis dulu fx sama dengan 2x nya, lalu fx nya bisa kita misalkan jadi y sama dengan 2x, lalu y nya dipindahkan ruas jadi y per 2 sama dengan x. Langsung saja kita tentukan fungsi inverse nya. Fungsi inverse nya adalah x per 2. Selanjutnya ada bentuk pecahan. Nah, di bentuk pecahan ini ada cara cepatnya. Jadi jika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, f inverse x nya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Jadi fx sama dengan 2x min 3 per 3x per 4. F inverse nya adalah min 4x min 3 per 3x min 2. Jadi 2x 2 pindah ruas ke bawah jadi min 2. Begitupun 4 plus 4 pindah ke atas jadi min 4. Jadi inilah jawabannya. Oke, materi selanjutnya adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu f bundaran gx sama dengan f gx, dan memiliki aturan f bundaran gx tidak boleh sama dengan g bundaran fx. Nah, ikut adalah contohnya. Fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 4x min 1. Nah, kita mau mencari f bundaran gx nya. F bundaran gx sama dengan f gx. Nah, kita tulis lagi fx nya 3x, x nya kita ubah menjadi gx karena kita mau mencari gx. Kita ubah jadi 3, 4x min 1 plus 2. Hasilnya adalah 12x min 1. Materi yang terakhir adalah fungsi komposisi dalam dan luar. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi dalam. Nah, seperti contoh ini, f bundaran g x sama dengan 6x plus 1. Fx nya sama dengan 2x plus 3. Maka gx nya adalah, nah, kita tulis dulu, f bundaran gx nya sama dengan 6x plus 1 dan fx nya jadi gx. F gx sama dengan 6x plus 1. Nah, fx nya kita tulis lagi 2, x nya jadi gx plus 3 sama dengan 6x plus 1. Nah, gx nya sama dengan 6x min 2 per 2. Dan hasilnya adalah gx sama dengan 3x min 1. Nah, yang selanjutnya ada fungsi luar. Fungsi luar ini diketahui f bundaran g x sama dengan 6x plus 1 dan gx nya adalah 3x min 1. Maka fx nya adalah, di sini kita mencari fungsi luar. Karena kita mencari fungsi luar, kita masukkan dulu f gx sama dengan 6x plus 1. Nah, f gx nya adalah 3x min 1 sama dengan 6x plus 1. Nah, setelah ini kita inversekan dulu, y sama dengan 3x min 1. Hasilnya adalah y plus 1 per 3 sama dengan x. Nah, selanjutnya kita masuk ke y yang tadi, fy sama dengan 6. Selanjutnya yang inverse tadi kita masukkan ke sini, y plus 1 per 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 2y plus 3. Nah, selanjutnya kita jadikan fx sama dengan 2x plus 3. Ini adalah hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.